Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hidayat dari kelas 11 TKJP Sekolahan SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing dan routers. Routing merupakan cara bagaimana suatu trafik atau lalu lintas dan jaringan dapat menentukan lokasi tujuan dan cara tercepat menuju ke tujuan tersebut sesuai dengan alamat IP yang diberikan. Router adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protokol sama. Prinsip dan cara kerja routing. Router adalah suatu alat yang mengirim paket data melalui seluruh jaringan menuju tujuannya. Cara kerja routing yakni dapat meneruskan paket data jaringan dan dapat juga membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan. Protokol routing. Routing protokol ada suatu aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan membentuk sebuah tabel routing sehingga pengalamatan pada paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas, dan routing protokol mencari rute singkat untuk mengirimkan paket data menuju alamat yang dituju. Default router adalah default untuk paket yang punya alamat network jadi tertentu, tetapi tidak dapat di routing table router yang disinggahi. Jika terdapat default rute yang bisa terdapat tersebut, maka paket tersebut akan mengikuti rute default yang diterapkan. Multiple gateway. Gateway merupakan sebuah perangkat jaringan yang dapat berupa perangkat lunak maupun perangkat tersembunyi sebagai penghubung antar jaringan yang berbeda protokol. Multiple gateway merupakan salah satu pengaturan routing pada sebuah host yang akan memberitahukan host tersebut kemana paket data akan dikirim. Umumnya akan diarahkan ke router. Packet forwarding. Routing berfungsi untuk mencakup segmen-segmen jaringan untuk bisa melakukan packet forwarding. Sedangkan packet forwarding adalah proses memancarkan atau menyiapkan jaringan ke segmen-segmen jaringan komputer. Bridging adalah alat yang mampu menghubungkan jaringan komputer lain yang berbeda. Bridge merupakan satu hal yang dilakukannya koneksi jaringan komputer misalnya internet dengan fasilitas ataupun segala tipe jaringan yang berupa serupa mungkin sama namun dalam jaringan yang berbeda. VLSM atau Variable Length Subnetwork. VLSM adalah teknik yang memungkinkan administrator jaringan untuk membagi ruang alamat IP ke subnet yang berbeda ukuran tidak sesuai seperti ukuran subnet. Untuk penyederhanaan VLSM adalah dengan memecah alamat IP ke subnet beberapa tingkat dan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan individu pada jaringan. Hal ini juga dapat disebut IP tanpa kelas pengalamatan. Sebuah kelas pool menangani mengikuti aturan umum yang telah terbukti berjumlah pemborosan alamat IP. Classless Interdomain Routing atau CID merupakan sebuah metode pengalokasian alamat IP dan protein IP. Engineering Task Force memperkenalkan routing table. Tabel routing adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan router yang lainnya bisa berkomunikasi. Routing table hanya memberikan informasi, sedang routing algoritma yang menganalisa dan mengatur routing table. Routing membangun topologi database sendiri, lebih modern dari distance vector. Distance akan membawa penyelidikan terhadap semua koneksi yang ada dalam jaringan. Distance vector adalah biaya untuk mencapai tujuan, biasanya didasarkan pada jumlah jalur host yang dilewati atau total semua administrasi metrik yang ditugaskan pada jalur. Classless sederhana dapat dilakukan tanpa kelas jika dikaitkan dengan pengalamatan IP. Pengalamatan IP classless dapat dilakukan bukti pengalamatan IP tanpa mengenal kelas dengan cara menggunakan classless interdomain routing CIDR atau juga dapat dikenal dengan istilah panjang prefix. Class pool adalah alamat IP yang berbagi berdasarkan dalam kelas. Ada 5 kelas yang berbeda dan itu adalah kelas yang memutuskan ukuran jaringan. 4 bit pertama dari alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi kelas. Metrik adalah variabel yang diberikan kepada router atau jalur sebagai cara untuk merakit jalur tersebut dari yang terbaik sampai yang terburuk. Administrasi distance merupakan suatu fitur yang digunakan
oleh router untuk menentukan pemilihan jalur terbaik jika terputus 2 atau lebih jalur menuju ke tujuannya sama dari 2 routing atau kali berbeda. Administratif sistem mendefinisikan reliability dari sistem protokol. Load balancing adalah suatu jaringan komputer yang menggunakan metode untuk mendistribusikan beban kerjaan pada 2 atau bahkan lebih suatu koneksi. Ini secara seimbang agar pekerjaan dapat berjalan optimal dan tidak overload atau kelebihan beban pada salah satu jalur koneksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.